Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, jadi pada saat ini kita akan melakukan pembelajaran lewat video yang Pak buat untuk anak-anak bisa belajar di rumah. Baik, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Tentunya ada tujuan daripada pembelajaran ini yang perlu kita capai, yaitu yang pertama, siswa mengidentifikasi perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan, serta menyebutkan 7 besaran beserta satuannya setelah proses pembelajaran besaran dan satuan. Tujuan yang kedua, siswa dapat menggunakan alat ukur dalam pengukuran besaran fisika setelah didemonstrasikan. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran ketika dihadapkan dengan besaran-besaran fisika. Yang keempat, siswa menerapkan kaidah angka penting untuk hasil pengukuran besaran fisika. Dan yang kelima, siswa mampu mengkomprehensi angka yang sangat besar maupun yang kecil. Tentunya kita tahu bahwa pengukuran itu kita memakai satu pakaian, tentunya ukurannya itu akan pas ataupun tidak pas. Oleh karena itu kita tahu apa itu pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan, yang akan menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Membutuhkan alat ukur. Alat ukur harus sesuai dengan besaran yang akan diukur. Jadi itu beberapa hasil yang kita gunakan dalam satu pengukuran. Yang berikut adalah alat-alat ukur. Tentunya kita harus mengetahui alat-alat ukur, yaitu yang pertama alat ukur besaran panjang. Alat ukur besaran panjang ini terdiri atas meteran, meteran kelos, penggaris, mikrometer, jangka sorong. Kita bisa lihat pada gambar-gambar ini, meteran kita bisa menggunakan mister. Itu adalah meter yang kita bisa mengukur dalam ukurannya tidak terlalu panjang. Contohnya hanya beberapa sentimeter saja. Terus yang kedua, kita menggunakan meteran kelos atau meter roll. Itu kita bisa mengukur dalam ukuran yang sangat panjang. Yang ketiga, penggaris. Sama juga seperti meteran. Ada 2 meteran, yaitu meteran close dan meteran roll. Terus pada mikrometer dan jangka sorong itu dia punya pengukurannya sangat berbeda, yaitu mikrometer untuk mengukur tebal sebuah benda yang berbentuk pelat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Sedangkan untuk jangka sorong untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam benda yang berbentuk silinder serta ke dalam sebuah lubang. Jadi itu berbeda dengan alat ukur panjang yang lain, yang berbeda dengan meteran kelos, penggaris. Jadi meteran alat ukur panjang mikrometer dan jangka sorong itu terkhusus untuk mengukur sebuah ketebalan dan untuk mengukur kedalaman sebuah lubang. Terus ada alat ukur besaran massa. Alat ukur besaran massa terdiri atas neraca haus, ada timbangan duduk, dan juga ada neraca lengan. Alat ukur besaran waktu, yaitu terdiri atas ada jam dinding, ada stopwatch analog, dan juga ada stopwatch digital. Jadi jam dinding tentunya anak-anak sudah mengetahui di rumah, yang kita bisa melihat waktu. Kalau stopwatch analog ini digunakan untuk orang-orang atletik yang mengukur kecepatan dalam melakukan satu perlombaan. Sama juga dengan stopwatch digital.
mereka punya fungsi yang sama. Kita masuk dalam besaran. Tentunya besaran itu sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinilai, dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya ada besaran panjang, massa, waktu, kecepatan, dan volume. Dan besaran juga dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran turunan dan juga besaran pokok. Ada dua besaran yang dibagi, yaitu ada besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok ada 7, yaitu ada panjang dengan simbolnya L besar, satuannya internasionalnya meter, simbolnya satuannya M. Ada massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus, ada intensitas cahaya, dan juga jumlah saat, yang tentunya kita lihat pada tabel yang sudah tertera pada layar. Yang berikut adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran dalam fisika yang tidak termasuk besaran pokok disebut besaran turunan. Contoh daripada besaran turunan yaitu ada luas, ada volume, dan ada kecepatan. Yang berikut kita masuk ke dalam satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, dalam satuan ini ada dua, yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku dan satuan tidak baku, yang pertama tentang satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Contohnya pada besaran panjang yaitu meter, sentimeter, dan inci. Yang kedua besaran massa, kilogram, gram, kuintal, ons. Yang ketiga besaran volume yaitu meter kubik dan liter. Tentunya ini satuan baku ini adalah satuan yang memiliki ukuran yang pasti, yang diukur atau yang dibuat secara internasional atau standar internasional, sehingga semua menggunakan satuan yang sama di seluruh dunia. Terus ada namanya satuan yang tidak baku. Nah, satuan yang tidak baku di sini adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya besaran panjang yaitu depa, hasta, langkah, dan lengan. Seperti kita tahu bahwa depa seseorang itu berbeda-beda, begitupun hasta ataupun langkah maupun lengan. Contoh kita mengukur sesuatu dengan menggunakan langkah. Langkah orang dewasa berbeda dengan langkah anak balita, sehingga akan melakukan pengukuran panjang tentunya berbeda. Yang kedua besaran massa, yaitu ringan dan berat. Tentunya tidak sama seperti kilogram dan gram. Kalau perbedaannya itu, kalau kita mengatakan bahwa ringan, tetapi kita tahu massanya yang pastinya berapa, sehingga dia termasuk dalam satuan tidak baku. Dan yang ketiga ada besaran volume, yaitu secangkir atau sekaleng. Jadi itu adalah contoh-contoh satuan baku dan juga satuan tidak baku. Oke, jadi itu adalah beberapa materi yang kita pelajari saat ini tentang pengukuran antara satuan dan juga ada besaran. Dan satuan yang kita pelajari saat ini, kiranya video ini bisa membuat anak-anak bisa pahami dan bisa belajar dengan baik. Sekian dan terima kasih. Kita akan melanjutkan lagi materi berikut pada video yang berikut. Terima kasih.